Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pagi kali ini kita akan bahas tentang solusi persamaan Nierlanger ya. Nah, ini akan lebih rumit materinya dibandingkan materi sebelumnya ya tentang Dirac-Taylor. Tapi tenang, kalian hanya butuh memperhatikan dan tetap ya, satu kunci utama di metode numerik itu banyak-banyak latihan soal. Oke, kalian perhatikan dulu materinya, nanti silahkan tanggapi apa yang belum paham dari video pembelajaran ini. Oke, jadi persoalan mencari solusi persamaan Nierlanger itu dapat dirumuskan secara singkat. Itu kita harus menemukan nilai X yang memenuhi persamaan Fx sama dengan 0, yaitu nilai X sama dengan S sedemikian sehingga Fs-nya itu sama dengan 0. Nilai X tersebut merupakan persamaan atau akar persamaan dari Fx sama dengan 0 ya. Contoh misalkan dalam bidang elektronika ya, ini suatu arus osilasi dalam rangkaian listrik diberikan oleh persamaan berikut. I sama dengan 10 kalikan E pangkat negatif T sin 2 pi T, yang dalam hal ini T ini dalam detik. Tentukan semua nilai T sedemikian sehingga I ini sama dengan 2 ampere. Nah, persoalan ini kan persoalan mencari T ya, sedemikian sehingga 10 E pangkat T sin 2 pi T dikurangi 2 itu sama dengan 0. Bagaimana penyelesaiannya? Apakah dengan metode analitik bisa diselesaikan? Ada rumusnya tidak ya? Nah, untuk penyelesaian ini kita menggunakan metode numerik ya. Karena apa? Karena di metode analitik untuk rumusnya tidak ada untuk menyelesaikan ini. Kalian perhatikan ada beberapa cara nanti ya. Nanti kalau belum paham bolehlah tanya-tanya di forum diskusi. Oke, untuk metode pencarian akar itu ada beberapa macam. Salah satunya di sini metode tertutup dan metode terbuka. Dalam metode tertutup itu sendiri ada beberapa cara nanti ya yang bisa kalian pelajari. Ada metode tertutup dan ada metode terbuka. Nah, metode tertutup ini mencari akar di dalam selang interval A dan B. Misalnya mencari akar di antara interval 1 sampai 2. Berarti nanti akarnya itu akan ketemu misalkan 1,5 seperti itu. Selang AB sudah dipastikan berisi minimal 1 buah akar. Karena itu, metode jenis ini selalu berhasil menemukan akar. Dengan kata lain, lelarannya selalu konvergen menuju ke akar tersebut. Konvergen tahu ya, dia itu menuju ke satu titik. Misalkan akar persamaannya itu ketemunya nanti itu adalah 1, berarti misalkan iterasi yang kedua dia 0,9999, kemudian iterasi ketiga 0,9999 lagi, iterasi keempat 5 dia 1. Itu namanya konvergen ke 1, konvergen ke titik 1, ke akar 1 itu ya. Karena itu metode tertutup ini kadang-kadang dinamakan juga metode konvergen. Selanjutnya ada juga metode terbuka. Kalau metode terbuka ini tidak memerlukan selang ya, tidak membutuhkan interval A, B yang mengandung akar. Jadi mencari akar melalui suatu iterasi yang dimulai dari sebuah tebakan awal. Nah, ini agak lumayan butuh logika tinggi dalam menggunakan metode terbuka karena dia di situ tidak ada keterangannya akarnya berada di interval ini sampai ini, itu tidak ada. Berarti kita itu harus menebak-nebak awal dulu ya. Pada setiap lelaran kita menghitung hampiran akar yang baru. Kemudian mungkin saja hampiran akar yang baru itu mendekati akar konvergen atau akar sejati, atau mungkin juga malah menjauhi ya. Karena itu ketepatan metode terbuka ini
tidak selalu berhasil menemukan akar. Kadang-kadang dia konvergen, kadang-kadang dia divergen. Nah, divergen tahu ya, dia malah menjauh dari akar sejatinya. Kalau konvergen bisa jadi dia konvergen itu oh benar ini menuju ke satu titik yang di situ titik itu merupakan jawabannya ya. Seperti itu. Kita akan bahas satu persatu untuk metode pencarian akar. Yang pertama ini kita belajar tentang metode pencarian akar dengan metode tertutup. Tadi sudah dijelaskan diperlukan selang AB untuk mengandung minimal satu buah akar ya. Kemudian syarat cukup keberadaan akar ini ketika FA kalikan FB itu kurang dari 0 dan Fx ini menerus di dalam selang AB. Maka paling sedikit terdapat satu buah akar persamaan Fx sama dengan 0 di dalam AB. Nah, ini maksudnya seperti apa? Maksudnya jika syarat tadi kan kita punya fungsi nih ya, fungsi Fx bla 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 bla. Nah, dia ada interval selang A sama B. Nah, ketika A-nya dimasukkan ke dalam fungsi tersebut, misalkan ya, kita punya fungsi Fx sama dengan 2x plus 6 gitu. Misalkan ini ya. Berarti FA berada A-nya selangnya itu adalah 1,2 seperti ini. Berarti untuk FA itu maksudnya itu adalah 1 ini sama dengan 2 kali 1 ditambah 6. Kemudian untuk FB-nya itu sama dengan berapa ini? 2 kali 2 plus 6, 410 ya. Nah, FA kali FB kurang dari 0. Kalau yang ini kan 8 kalikan 10 itu 80, kurang lebih besar dari 0 ya. Berarti ini tidak masuk, persamaan ini tidak bisa digunakan untuk pakai metode tertutup. Karena itu tadi ya, selangnya itu perkalian antara FA sama FB, syarat utamanya kan kurang dari 0. Padahal di contoh saya tadi itu lebih besar dari 0. Oleh karena itu tidak bisa menggunakan metode tertutup. Bisa menggunakan metode tertutup ketika FA kali FB itu kurang dari 0. Seperti itu. Kemudian dengan kata lain, selang AB itu harus berbeda tanda pada nilai-nilai fungsinya supaya terdapat minimal satu buah akar. Nah, misalkan ini ya, syarat cukup keberadaan akar, ini gambarnya seperti ini. Misalkan garisnya itu seperti ini, dia garis fungsi Y sama dengan Fx, kemudian akarnya kan di sini ya, ini akarnya itu ini loh, yang berpotongan antara garis Y sama fungsinya ini tadi. Kemudian selang intervalnya kita itu mencari titik akar di sini di antara A sama B. Nah, ini intervalnya itu. Ini syarat cukup keberadaan dari keberadaan akar. Jadi nanti FA kali FB itu harus kurang dari 0. Itu syarat utamanya ya. Kemudian kondisi yang mungkin terjadi. Nih, ketika FA kali FB kurang dari 0, maka terdapat akar sebanyak bilangan ganjil ya. Ini contohnya seperti ini. Ini terdapat satu akar. Kalau di sini terdapat 1, 2, 3 akar. Dan seterusnya, bisa jadi 5 akar, 7 akar, dan seterusnya. Intinya kalau FA kali FB kurang dari 0, maka ada
sebanyak bilangan ganjil akar. Kemudian apabila FA kalikan FB lebih besar 0, maka terdapat akar sebanyak bilangan genap termasuk tidak ada akar. Nah ini ya, kalau dia itu seperti ini berarti dia tidak ada akar masuk sini. Kemudian kalau ini di antara AB dia ada 2. Nah di sini. Cara menentukan selang yang cukup kecil dan mengandung akar itu yang pertama, membuat grafik fungsi di X, Y-nya terlebih dahulu, di mana perpotongannya dengan sumbu X itu seperti apa. Selanjutnya, membuat tabel yang memuat nilai-nilai fungsi pada titik-titik absis yang berjarak tetap H, nilai H dibuat cukup kecil. Contohnya misalkan seperti ini. Tabel nilai ini itu adalah fx sama dengan E pangkat X dikurangi 5 kalikan X kuadrat mulai dari A sama dengan negatif 0,5 sampai B sama dengan 1,4 dengan kenaikan absis sebesar 0,1, maka bisa kita lihat seperti ini. Maksudnya kenaikan 0,1 di sini ini ya. Ini kan negatif 0,0 0,5 negatif 0,5 ditambah 0,1 yang H ini kan jadi dia negatif 0,4 ditambah 0,1 lagi jadi negatif 0,3 dan seterusnya sampai ke bawah. Kemudian nilai fx-nya ini tinggal dimasukkan ya, ketika x-nya negatif 0,5 berarti fx-nya itu adalah E pangkat negatif 0,5 dikurangi 5 kalikan X kuadrat negatif 0,5 kuadrat sama dengan nanti ketemunya adalah ini. Dan seterusnya ya, ini ketika X sama dengan negatif 0,4 ya sama, tinggal X-nya diganti negatif 0,4. Nah dari sini kan kita bisa memilih ya, akar selang-selang dari akarnya itu bisa jadi di sini 0,40 sampai negatif 0,30 misalkan. Kemudian bisa juga ini 0,6 dan 0,7 seperti itu. Ini 0,5 sampai 0,7 ini bisa dipilih tetapi cukup lebar. Bisa yang kedua negatif 0,5 sampai 0,2 ini bisa dipilih tapi juga cukup lebar juga dengan kenaikan 0,1 tadi. Itu cara menentukan selang ya. Selanjutnya metode tertutup ini ada 2 metode, dibagi menjadi 2 metode lagi. Yang pertama metode bagi 2 dan yang kedua metode regulavasi. Pada kesempatan kali ini untuk video kali ini lebih fokus kepada metode bagi 2 ya. Metode bagi 2 atau bisection method di sini kan tadi kita punya selang antara A sampai ke B ya di sini. Nah, ini dibagi 2 nanti ketemunya C. Ini maksudnya apa sih? Jadi A ditambah B dibagi 2 kan ketemunya Nah, metode bagi 2 ini A plus B dibagi 2 berarti nanti hasilnya itu adalah C. Misalkan saya punya kasus dia di antara selang 1,2. Ini ada 1 itu adalah A, 2 adalah B. Nah, C-nya ini merupakan A plus B bagi 2 sama dengan 1 plus 2 dibagi 2 ya.
1,5. Ini adalah nilai C-nya. Seperti itu. Nah, nanti dibagi 2 itu kan AC dan CB itu ya. Nah, kalau perkalian FA kali FC itu kurang dari 0, maka selang barunya itu adalah AC-nya ini diganti dengan AB. Tapi ketika dia tidak sama dengan 0, maka selang barunya itu diganti dengan CB. Maksud tidak ini ya? Saya ulang lagi, FA kali FC ketika dia kurang dari 0, maka selang barunya ini AC ya. Ini AC ini menggantikan AB. Nah, ketika dia tidak kurang dari 0, itu berarti selang barunya itu adalah CB. Seperti itu. Saya ulang kembali ya di sini, ketika sudah dibagi FA kali FC kurang dari 0, maka selang barunya itu adalah AC. Tadi kan awal itu selangnya adalah AB. Nah, ini diganti dengan AC. Tapi kalau tidak, selang barunya di sini adalah CB. Mungkin akan lebih jelas ketika kita melihat kasusnya ya. Nih, proses pembagian selang AB dengan metode bagi 2 ini ya contohnya. Tadi kan kita punya A sama B, dibagi 2 dia ketemunya C0 di sini. Kemudian nanti dibagi kedua lagi ketemunya nanti C1 ini. Kemudian dibagi 2 C1 sama B ini dibagi 2 ketemunya di sini. Nanti dibagi 2 lagi ketemunya nanti pokoknya sampai dia konvergen ke titik sini. Itu ya. Itu metode bagi 2. Kemudian kondisi berhenti, iterasinya tadi ya, pembagiannya tadi berhenti ketika dia memenuhi salah satu kriteria berikut ya. Salah satu aja ya. Misalkan ini, lebar selang baru harga mutlak dari A dikurangi B, ini selang baru ya, kurang dari epsilon. Yang dalam hal ini epsilon itu adalah nilai toleransi lebar selang yang mengurung akar. Ini nanti pada umumnya di soal itu sudah ada berapa epsilonnya seperti itu. Kemudian yang kedua, nilai fungsi di hampiran akar FC itu kurang dari mu, yang dalam hal ini mu itu adalah nilai yang sangat kecil mendekati 0. Selain itu, galat relatif hampiran akar C baru dikurangi C lama dibagi C baru itu kurang dari delta, yang dalam hal ini delta ini merupakan galat relatif hampiran yang diinginkan. Pada umumnya yang sering dipakai itu yang ini ya, yang sering memenuhi dia berhenti, suatu kondisi iterasi dapat berhenti. Contohnya seperti apa sih? Contohnya misalkan seperti ini. Tentukan akar fx E pangkat X dikurangi 5X kuadrat di dalam selang 0,1 dengan epsilonnya 0,0001. Penyelesaiannya bagaimana? Lebih mudah kita itu menggunakan tabel ya. Untuk R di sini ini merupakan iterasinya ya. Kemudian A-nya ini titik selangnya ini A. Ini ya. Selang 0,1 berarti ini 0-nya A, 1 ini B. Kemudian ini kan 0 sama B-nya 1 ya. C-nya dapatnya dari mana? C-nya dapatnya dari 0 ditambah 1 dibagi 2. Ketemunya 0,5. Selanjutnya FA dapatnya dari mana? FA itu ini kan kita punya fx. Fx sama dengan E pangkat X dikurangi 5X kuadrat. Berarti FA ini berarti F0 ya.
aduh, sama dengan ini medianya kurang bagus. Saya tulis di sini F0 sama dengan E pangkat 0 dikurangi 5x X-nya 0 ya. 0 pangkat 2. Nah, ini nanti ketemunya adalah 1 ya. E pangkat 0 itu 1. Nah, ini ketemunya taruh di sini. FC bagaimana? FC itu berarti tadi kan C-nya ketemunya 0 tambah 1 dibagi 2 itu 0,5 ya. Berarti F 0,5. Berarti di sini E pangkat 0,5 dikurangi 5 kalikan 0,5 kuadrat. Seperti itu. Nanti ketemunya adalah 0,398721. Kalian sambil lihat video sambil ngecek ya, karena kalau kalian tidak mencoba menghitung sendiri pakai kalkulator, kalian kan punya HP bagus sekali tuh, silahkan manfaatkan HP kalian untuk belajar. Nah, di situ nanti sebelumnya kalian setting dulu untuk kalkulator ilmiah ya. Di situ kan ada huruf E-nya. E natural itu 2, sekian sekian sekian. Secara otomatis di kalkulator kalian ada. Nah, selanjutnya FB ini dapatnya dari mana? FB itu sama dengan tadi B-nya adalah 1. Berarti F1 ini sama dengan E pangkat 1 dikurangi 5 kali 1 kuadrat. Nanti ketemunya adalah negatif 2,281718. Nah, kalian bisa cek. Tadi kan syaratnya ketika di ini ya, ketika FA kali FC kurang dari 0, maka selang barunya adalah AC. Kalau tidak, tidak. Kita cek ya. FA kali FC kurang dari 0 tidak? FA kali FC itu ini kan positif kalikan 0, sekian, nanti kan hasilnya positif ya, berarti dia lebih besar daripada 0, berarti bukan bukan kurang dari 0. Kalau lebih besar dari 0 menurut ini tadi lebih besar dari 0, berarti kita pakai yang ini. Berarti selang barunya adalah CP. Nah, ini selang barunya adalah CP. Ini ya. Artinya apa? Artinya di iterasi selanjutnya nanti intervalnya adalah C dan B. C dan B. C-nya sebagai A. Ini kan tadi C-nya itu adalah 0,05 ya. Berarti C-nya saya tuliskan C B. Ini C-nya kan 0,5. Kemudian B-nya adalah 1. Maka di sini intervalnya itu diganti, A-nya diganti 0,5. Kan intervalnya C sama B, berarti A-nya diganti 0,5, B-nya itu diganti 1. C-nya yang di sini dapatnya dari mana? Dapatnya dari 0,5 ditambah 0,1 di B ini dibagi 2. 0,5 ditambah 1 dibagi 2, hasilnya adalah 0,75. Kita taruh di C yang baris kedua. Kemudian dimasukkan ke nilai Fx-nya, diperoleh Fa, Fc sama Fb seperti ini. Kemudian dihitung lagi yang kedua, Fa kali Fc. Positif kalikan negatif, ini ya, positif kalikan negatif. Kan nilainya negatif ya, positif kali negatif negatif. Berarti untuk yang iterasi kedua di sini Fa kali Fc itu
kurang dari 0. Karena dia kurang dari 0, maka selang barunya itu yang digunakan adalah AC. Nah, ini selang barunya adalah AC, di mana AC-nya tadi adalah A-nya 0,05, C-nya 0,75, berarti A-nya ini tetap 0,05. Nah, B-nya diganti C ya, 0,75. Seperti itu. Kemudian untuk iterasi yang selanjutnya, C-nya ini dapatnya dari mana? Sama ya, 0,5 ditambah 0,75 dibagi 2, nanti ketemunya adalah ini. Ini seterusnya sampai tadi berhenti ketika lebar selangnya itu kurang dari epsilon. Nah, ini kan berhenti ini ya. Ini kalau ini kan masih lebih besar dari epsilon, lebih besar dari epsilon, seterusnya sampai di sini lebih besar dari epsilon, ini kurang dari epsilon, dia baru berhenti. Oleh karena itu, kita bisa simpulkan bahwa akar dari fx ini, fx E pangkat X dikurangi 5 X kuadrat ini adalah 0,605263. Dapatnya dari mana? C-nya ini ya. Ini hasilnya. Seperti itu ya. Mudah bukan? Nanti silahkan pahami video ini, kemudian kita akan diskusi di forum diskusi ya. Tapi saya harap kalian juga mencoba menghitung dari contoh ini, dihitung ulang apakah hasilnya sama atau tidak. Kalau tidak sama, berarti kalian koreksi dulu tuh apa yang salah, kemudian boleh didiskusikan di forum diskusi. Itu ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.